Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Amerika Serikat, Sobat Lentera. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif impor universal sebesar 10% terhadap produk dari berbagai negara termasuk Indonesia. Kebijakan ini berpotensi menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat dan mempengaruhi neraca perdagangan nasional. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump memberlakukan tarif impor universal sebesar 10% untuk produk dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini dikhawatirkan akan menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika dan berpotensi memperburuk defisit neraca perdagangan nasional. Pemerintah Indonesia diharapkan segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Max Verstappen dengan Red Bull Racing meraih kemenangan gemilang di Grand Prix Jepang. Verstappen memperketat persaingan di klasemen dengan Lando Norris dan Oscar Piastri dari McLaren yang melengkapi podium pada seri ketiga ini. Sementara itu, McLaren kokoh memimpin klasemen konstruktor musim ini. Max Verstappen kembali menunjukkan kelasnya di Formula One musim 2025. Pembalap Red Bull Racing itu keluar sebagai juara dalam balapan Grand Prix Jepang yang digelar di sirkuit Suzuka, Minggu siang waktu setempat. Max Verstappen wins the Japanese Grand Prix to deny Lando Norris and Oscar Piastri. Start dari pole position, Verstappen langsung memimpin sejak awal dan tak tersentuh hingga garis finish. Ini menjadi kemenangan pertamanya musim ini, sekaligus mengembalikan momentum setelah hasil kurang maksimal di IP Australia dan Cina. Di posisi kedua, ada Lando Norris dari tim McLaren yang tampil konsisten sepanjang balapan. Sementara itu, rekan setimnya, Oscar Piastri, berhasil melengkapi podium di posisi ketiga, membuktikan dominasi McLaren di papan atas musim ini. Dengan hasil ini, Verstappen hanya terpaut 1 poin saja dari Norris di klasemen sementara pembalap. Persaingan keduanya diprediksi akan semakin panas di seri-seri berikutnya. Dari sisi konstruktor, McLaren masih memimpin dengan 111 poin, disusul oleh Mercedes dengan 75 poin, dan Red Bull di posisi ketiga dengan 61 poin. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menghadapi IP Bahrain yang diprediksi akan kembali menghadirkan drama dan ketegangan di lintasan. Saksikan terus keseruan Formula One musim ini. Martabak, tentunya sudah tidak asing lagi dengan kuliner yang satu ini. Tahukah Anda martabak telur di Indonesia konon bermula dari kota Tegal? Saat itu ada seorang saudagar dari India yang datang dan memperkenalkan kuliner ini kepada masyarakat setempat. Lantas, bagaimana dengan martabak manis? Berikut informasinya untuk Anda. Siapa yang tak kenal dengan martabak? Makanan berbahan dasar tepung ini begitu mudah ditemukan di berbagai sudut kota. Ada 2 jenis martabak yang populer di Indonesia, yaitu martabak telur dan martabak manis. Meski berasal dari akar sejarah dan budaya yang berbeda, keduanya kini menjadi bagian dari kuliner favorit masyarakat. Martabak telur mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1935 ketika seorang saudagar India menikah dengan perempuan asal Lebak Siu, Tegal. Pasangan ini mulai berjualan martabak secara keliling dan melibatkan banyak anak buah yang kemudian membuka usaha sendiri. Dari sinilah keahlian membuat martabak menyebar. Seiring waktu, adonan martabak yang semula sederhana dimodifikasi dengan cita rasa lokal. Campuran telur,
daun bawang, daging cincang, serta rempah khas Nusantara menjadikan martabak telur punya karakter tersendiri, berbeda dari versi aslinya di India. Kini, Lebak Siu dikenal sebagai sentra martabak telur dengan sekitar 80% warganya menguasai keahlian ini. Dari Lebak Siu, martabak telur pun menyebar ke berbagai daerah di Pulau Jawa, hingga kini bisa ditemukan hampir di seluruh Indonesia. Berbeda cerita dengan martabak manis. Makanan ini diyakini berasal dari Bangka Belitung, dikenal dengan nama lokal Hok Lopan, yang diciptakan oleh komunitas keturunan Tionghoa di sana. Awalnya hanya disajikan dengan taburan wijen dan gula. Kini martabak manis telah berevolusi mengikuti selera zaman dengan berbagai pilihan topping seperti coklat, keju, kacang, bahkan rasa-rasa modern seperti red velvet dan matcha. Beberapa daerah menyebutnya dengan nama lain seperti terang bulan di Bandung, apam pinang di Kalimantan Barat, dan kue bulan di Indonesia bagian timur. Meski namanya berbeda-beda, satu hal yang pasti, martabak telah menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang terus bertahan lintas generasi. Sesaat lagi kita akan membahas tentang kemampuan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat suara digital menjadi lebih manusiawi. Jadi tetap di Tera News. Tidak lama lagi akan semakin sulit membedakan apakah suara yang terdengar di iklan atau bahan pelatihan berasal dari kecerdasan buatan atau manusia asli. Sebuah usaha rintisan di Amerika Serikat untuk memakai kecerdasan buatan atau AI agar membuat suara digital bisa terdengar lebih manusiawi. With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators... Ini adalah suara sintetis, produk dari suara aktor manusia dan teknologi. We can take a smaller data set
and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis, and more of those stylistic qualities of the voice to really capture that authentic voice. Matt Hacking adalah CEO Wellset Labs, perusahaan teknologi di Seattle yang adalah bagian lembaga nirlaba penelitian Allen Institute for Artificial Intelligence. Ia berupaya membuat suara komputer terdengar lebih manusiawi. Pelanggan memakai suara-suara ini dalam periklanan, pemasaran, dan kursus pelatihan tanpa harus menyewa pengisi suara. Prosesnya, pengisi suara merekam suaranya di Wellset Labs. Dari rekaman itu, perusahaan memanfaatkan kecerdasan buatan mengajar perangkat lunak hal-hal detail, seperti berapa lama pengisi suara jeda atau mengambil napas, dan kata-kata yang ditekankan. Pelanggan memilih suara dan teks yang diinginkan untuk diucapkan suara itu. I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of e-learning and training content. Dengan AI masuk ke berbagai bidang, para profesional kreatif mempertanyakan dampaknya pada mereka. As long as there's still like a human at the center of it and we're building off of that, I feel more comfortable doing something that might be a little bit more computer generated. Kekhawatiran lain adalah akankah ada pekerjaan yang hilang? Menurut para pengamat mungkin saja, tapi AI generatif seperti yang dimiliki Wellset Labs juga dapat meningkatkan hasil kreatif dan memperbaiki kinerja. It's going to be a kind of collaboration between humans and AI to really streamline and speed up the process of creation. Mungkin masih terlalu dini untuk mengetahui konsekuensi dari AI generatif seperti yang dilakukan oleh Wellset Labs ini. Namun kemungkinan besar, kecerdasan buatan akan terus berkembang dan belajar untuk menjadi semakin manusiawi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Memberikan bantuan bagi warga miskin atau penyintas bencana alam kini bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran. Para ilmuwan di Amerika Serikat memanfaatkan data citra satelit dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi secara lebih akurat warga yang memerlukan bantuan di Togo. Ilai Komako adalah seorang tukang batu. Menurutnya, usahanya di ibu kota Togo, Lomé, anjlok ketika pandemi COVID melanda tahun 2020. Kemiskinan mengancam jutaan orang seperti Ilai di seluruh dunia. Pemerintah bergegas memberi bantuan, tapi di negara berpenduduk 8 juta orang lebih ini, bagaimana bisa menemukan warga mana yang paling membutuhkan? Disitulah pentingnya citra satelit, menurut ilmuwan komputer Universitas California di Berkeley ini. If you or I go to Google Maps or some satellite data provider and look at an aerial image of one town or another, you can sort of tell whether it's wealthy or not. Wealthier homes tend to have metal roofs, poorer homes tend to have thatched roofs. Wealthier neighborhoods have paved roads, bigger plots of lands, more spaced out houses with fences, and so forth. And so there's a lot of information in that imagery. Para peneliti melatih kecerdasan buatan atau AI untuk mengenali pola ini. AI menghasilkan peta wilayah termiskin di Togo. Langkah selanjutnya adalah menyasar warga yang paling membutuhkan di wilayah ini. Jadi mereka memakai AI untuk mempelajari pola penggunaan ponsel, menurut mahasiswi pasca sarjana Emily Aiken. Rich people will make just more phone calls than poor people. They also might make more international calls, since those are very expensive. They might use more mobile data because they have smartphones, whereas in general, poorer people will just have feature phones. Emily dan rekan-rekannya yang menulis di jurnal Nature menyimpulkan bahwa sistem ini lebih unggul untuk mengidentifikasi warga yang perlu bantuan dibanding upaya sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintahan Togo. Menurut para ahli, satelit dan kecerdasan buatan juga dapat membantu menargetkan bantuan dengan cepat dalam bencana iklim, konflik, dan bencana lainnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Jepang memang terkenal dengan berbagai festival unik yang memadukan tradisi dan kemegahan visual. Salah satunya adalah Nebuta Matsuri, festival lentera raksasa yang mampu memukau siapa saja yang menyaksikannya. Penasaran dengan keindahan dan keunikan dari perayaan ini? Simak liputan selengkapnya. Nebuta Matsuri, sebuah perayaan musim panas yang diadakan setiap awal Agustus di kota Aomori, prefektur Aomori.
Festival ini dikenal luas berkat arak-arakan lentera raksasa yang berwarna-warni dan bercahaya di malam hari. Konon, Nebuta Matsuri berawal dari acara Toro Nagashi, yaitu tradisi menghanyutkan toro, lampion, di sungai atau laut pada malam Tanabata Matsuri. Dalam festival ini, lentera besar berbentuk tokoh-tokoh legenda, dewa, samurai, atau makhluk mitologi Jepang diarak mengelilingi kota. Lampion-lampion raksasa yang menambah kemeriahan festival ini terinspirasi dari kabuki, yaitu salah satu kesenian tradisional Jepang. Ciri khas unik lain dari Nebuta Matsuri ini adalah pertunjukan tarian yang ditampilkan oleh Haneto. Dengan kostum berwarna cerah dan gerakan energik, para Haneto menyemarakan suasana dengan teriakan khas mereka, Rasera, Rasera. Setiap tahunnya, Nebuta Matsuri berhasil menarik jutaan pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain parade, pengunjung juga dapat menikmati pesta kembang api, kuliner khas, serta berbagai pertunjukan seni tradisional lainnya. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.